Halo semuanya, hari ini kita akan lihat sebuah film renungan bagi semua orang. Judulnya adalah Netizen. Jadi sekarang kita mulai ya ceritanya. Di suatu pagi yang cerah, para netizen sedang mencari sesuatu yang menarik bagi mereka. Mereka bahkan memperhatikan hal-hal kecil seperti pergerakan serangga dan lain-lainnya. Para netizen juga menutupi wajah asli mereka dengan menggunakan topeng. Dari wajah mereka yang datar bisa diketahui masih belum ketemu lagi berita yang menarik hari ini. Dari situ mendadak terdengar suara teriakan yang sangat keras, dan muka mereka yang datar mendadak berubah menjadi sebuah senyuman yang sangat mengerikan. Hal tersebut membuat mereka menjadi senang, dan para netizen juga mendadak berubah menjadi pembela kebenaran. Para pembela kebenaran dengan senang hati berjalan menuju ke tempat datangnya suara tersebut. Di sana juga sudah banyak orang berkumpul. Mereka bahkan tidak peduli dan menginjak serangga yang sebelumnya mereka perhatikan. Bagi para pembela kebenaran, nyawa seekor serangga sekarang sudah bukan menjadi sebuah masalah. Setelah sampai di tempat kejadian, ternyata ada seorang ibu yang jatuh. Walaupun banyak netizen berkumpul di sana, mereka bukannya menolong ibu tersebut. Mereka bahkan mulai menganalisis kenapa ibu tersebut bisa jatuh di sini. Karena tidak ada yang menolongnya, ibu tersebut berusaha sendiri dan akhirnya bisa duduk di lantai. Melihat kondisi ini, para netizen merasa kecewa dan mereka mulai menyalahkan ibu tersebut. Kalau memang tidak apa-apa, ngapain baring di lantai? Atau jangan-jangan mau minta dikasihanin ya? Para netizen juga mulai analisis, jangan-jangan ibu tersebut punya tujuan tertentu agar bisa menipu orang. Dengan muka kecewa, sebagian netizen mulai meninggalkan tempat tersebut. Ibu tersebut tidak mengatakan apa-apa. Sebenarnya yang dia harapkan adalah agar seseorang bisa menolongnya agar dia bisa berdiri. Tapi walaupun banyak orang berkumpul di sana, tidak ada satu orang pun yang berniat menolong ibu tersebut. Yang dilakukan mereka semua cuma berdiri saja. Tapi lama-kelamaan mereka juga mulai bosan. Mendadak di sekitar sana terdengar suara orang berkelahi. Para netizen menjadi sangat senang. Mereka berubah lagi menjadi pembela kebenaran dan berkumpul di tempat kejadian baru. Kali ini bahkan lebih banyak orang berkumpul, dan kejadian ibu yang jatuh sudah dilupakan oleh mereka semua. Di lokasi kejadian baru ada sebuah mobil mewah, sebuah sepeda yang sudah ditabrak, dan dua orang yang sedang berkelahi. Yang satu badannya besar dengan perhiasan mewah, yang satunya lagi badannya kecil dan ada luka di tangannya. Melihat kondisi ini, para netizen mulai menganalisis lagi. Dari situ mulai ada yang berkomentar, mungkin kejadiannya begitu. Si kecil yang memakai sepeda motor ditabrak oleh mobil orang yang berbadan besar. Tapi malahan dia diminta ganti rugi dan dipukulinnya. Jadi sekarang sudah jelas faktanya itu gimana. Sudah jelas yang salah itu orang yang berbadan besar. Dan sekarang semua netizen sudah berubah menjadi pembela kebenaran dan semuanya memarahi orang yang berbadan besar tersebut. Ada yang bahkan mengatakan jangan kira punya uang dan berbadan besar sudah bisa seenaknya saja. Walaupun si badan besar berusaha untuk menyampaikan sesuatu, tapi para pembela kebenaran tidak memberikannya kesempatan. Hal ini membuat dia marah dan dia tidak mau menjelaskan lagi. Dia langsung merebut tas yang dibawa oleh si badan kecil. Melihat hal ini, para pembela kebenaran semakin marah dan mereka berusaha untuk menangkap si badan besar. Mereka bekerja sama untuk menekan si badan besar di atas tanah dan bahkan ada yang menghina dengan kata yang kasar. Dan sebagian orang juga merusak mobil yang dibawa oleh si badan besar. Semua orang bekerja sama untuk menghukum si badan besar dengan segala macam cara. Para pembela kebenaran merasa mereka adalah hukum yang mutlak dan mereka bisa melakukan apa aja kepada orang yang mereka merasa salah. Sebagian orang juga menyebarkan hal tersebut kepada orang lain agar semua orang bisa membenci si badan besar. Mereka menggunakan jaringan internet untuk menyebarkan kebencian agar semua orang bisa membenci kepadanya. Karena penyebarannya sudah begitu luas, bahkan dari kakek-kakek sampai ke anak kecil, semuanya sudah menjadi bagian dari mereka. Dan akhirnya si badan besar tidak tahan lagi dan ditelan oleh kata-kata dari para netizen. Setelah itu para netizen merasa sangat puas dengan hal tersebut. Mendadak ibu yang sebelumnya jatuh dan sudah dilupakan oleh para netizen datang. Dia langsung merebut tas yang dibawa oleh si badan kecil dan mengatakan orang ini berebut tas saya. Ibu itu bercerita saat di tengah jalan si badan kecil membawa motor dan merebut tasnya. Kemudian si badan besarlah yang mau membantunya merebut kembali tasnya. Mendengar cerita tersebut, para netizen baru sadar ternyata inilah cerita sebenarnya. Ada yang bahkan menunjukkan muka yang tidak berdosa. Kemudian setelah polisi menyelidiki dan berhasil memecahkan kasus tersebut, para netizen langsung memberi penghormatan kepada si badan besar, seolah-olah hal yang sebelumnya mereka lakukan tidak pernah terjadi aja. Sebagian orang bahkan berkomentar sebelumnya dia sudah merasa bahwa si badan besar bukan seorang yang jahat.
Tapi sayangnya semua pujian yang diberikan kepadanya sudah terlambat karena si badan besar sudah meninggal. Para netizen merasa sedih karena si badan besar mengorbankan dirinya demi menolong orang lain. Bahkan banyak orang turut berduka cita dengan kejadian si badan besar. Tapi mendadak para netizen mencium sebuah bau darah. Mereka langsung merasa senang karena pelaku sebenarnya dari kasus ini masih belum dihukum oleh mereka. Jadi mereka sekarang akan melakukan hukuman kepada si badan kecil. Ada yang bahkan menghinanya bagaikan binatang dan menyuruhnya pergi mati. Setelah melakukan ini dengan sangat puas, dia menutup handphonenya sambil memencet mati seekor lalat. Kemudian hal ini tercium lagi oleh para netizen. Mereka kumpul di sana dan sambil mengatakan, "Kamu barusan membunuh seekor lalat ya, kami akan menghukummu." Itulah para netizen. Mereka selalu merasa mereka lah yang paling benar. Bahkan mereka sudah lupa mereka pernah menginjak mati serangga lain. Sampai di sini apakah ada yang merasa pernah menjadi netizen yang seperti itu? Semoga aja orang yang menonton video ini jangan pernah menjadi netizen yang seperti itu.